Assalamualaikum Ibu Suparni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Bu Gali. Bu Gali, pagi-pagi Iya, Ibu. ketemu saya. Apakah ada yang bisa saya bantu? Iya, Ibu Suparni, sekedar ngobrol. Ini menyampaikan, besok kan saya kecil di kelas ya, Bu. Kira-kira nanti bimbing saya supervisi dari pagi. Jam berapa, Bu? Biasa, Bu, kalau anak-anak kan mulai pembelajaran kan 7:30 sampai jam 10. Kira-kira Ibu Suparni ada waktu longgarkah di jam itu? Besok pagi ya? Besok pagi? Iya. Iya. Oke, besok pagi insya Allah bisa, Bu. Bisa. Saya bebas besok. Maksudnya jam segitu longgar begitu. Oke. Oh iya, besok minta waktunya ya. Iya Bu Gali. Bu Gali, untuk kesiapannya jenengan mau supervisi, apakah sudah dipersiapkan? Sudah Bu, ini saya sudah komplit semuanya, tinggal menunggu waktu longgarnya Ibu Suparni. Kira-kira apa yang menurut Bu Gali perlu dipersiapkan? Kalau ini sih persiapan saya untuk besok itu alat peraga sudah siap, untuk modul ada sudah siap, untuk pemberian umpan balik buat anak-anak besok juga udah siap. Cuman nggak yang belum siap apa ya Bu ya? Mungkin saya tidak bisa membayangkan kondisi anak-anak besok ya, suasana dari hatinya besok dari rumah. Jadi masih agak ragu-ragu besok anak-anak bisa terkondisikan atau tidak gitu. Oh, Bu Gali berarti ini membayangkan kira-kira anak besok itu bisa di awalnya bisa saya kendalikan atau tidak begitu ya? Ya, soalnya kan anak-anak kan kalau usia anak-anak sampai 5 tahun, 4 sampai 5 tahun kan kadang-kadang emosinya kan ganti-ganti ya Bu. Terkadang dia kalau bawaan dari rumah kan, kalau lagi happy sekolah juga dia happy. Kalau misalnya dari rumah udah berantakan, sampai kerja berantakan. Saya takutnya besok ketika Ibu Suparni melakukan penilaian bahasa saya, kebetulan besok pas tidak terkondisikan. Oh, begitu ya Bu Gali ya. Saya bisa merasakan sih yang dirasakan Bu Gali saat mau disupervisi begitu ya. Belum lagi Bu Gali tadi membayangkan anak-anak besok itu bisa dikondisikan nggak, karena namanya juga anak-anak. Emosinya dari rumah seperti apa begitu ya. Tapi Bu Gali, tapi Bu Gali tenang saja, tenang saja. Saya besok akan duduk di belakang Bu Gali, jadi saya tidak akan mengganggu KPM juga. Saya akan berusaha tenang di belakang begitu Bu Gali. Jadi dan Bu Gali mungkin bisa ini juga tenang biar enggak grogi. Coba apa upaya Bu Gali biar tidak terlalu nervous bayangke anak-anak yang besok tidak bisa dikendalikan begitu. Sudah punya rencana apa begitu? Sebenarnya kalau grogi sih enggak ya Bu ya, karena memang sudah lama, maksudnya pembiasaan ke anak-anak kan udah sering banget, udah tiap hari. Kalau saya cuman takutnya lebih ke nggak enak sama Bu Suparninya, dalam artian seandainya besok pas anak-anak tidak terkondisikan itu, saya nggak enak sama Bu Suparninya. Aduh, masa iya gini anak-anak susah banget sih, gini teriak-teriak semisal gitu. Tapi saya juga udah menyiapkan beberapa pembelajaran yang saya buat lebih menarik dari biasanya. Jadi anak biar lebih tertarik fokus ke pembelajaran begitu Bu.
Oh, begitu. Tenang saja Bu Gali, saya sudah terbiasa juga dengan anak-anak. Jadi tidak mengapa seandainya mereka ramai atau apa begitu, sudah terbiasa juga. Jadi eh, Bu Gali mungkin tidak perlu membayangkan yang berlebihan lah begitu. Itu Bu Gali untuk persiapan berarti sudah ya? Iya, Apa masih ada sudah yang ingin aman dibicarakan? Ibu. Oke. Iya, Berarti aman sampai Ibu jumpa ya. besok pagi ya. Sampai jumpa besok pagi. Ibu, terima kasih ya Ibu sebelumnya. Sama-sama Bu Gali. Gimana Ibu tadi pas anak-anak pembelajaran? Aduh, mohon maaf sekali ya Ibu. Tadi ternyata Mas Suryanya menangis. Ibu Sumi, Suaranya putus-putus Ibu. Bisa diulang. mohon maaf Ibu. Tadi saat pembelajaran Suryanya menangis. Mohon maaf sekali ya Ibu. Tidak terlalu kondisional tadi waktu di kelas. Oh iya, tidak apa-apa Bu Gali. Biasa anak seperti itu ya. Kadang ada yang nangis, ada yang eh, main-main kemana-mana, jalan-jalan, seperti itu udah biasa. Namanya juga anak-anak. Gak apa-apa Bu Gali saya. Begini Bu Gali. Ya. Setelah saya mengamati dari yang Bu Gali lakukan tadi di kelas, wah luar biasa Bu Gali. Bagaimana caranya tadi Bu Gali menggunakan media untuk membuat anak duduk di awal, itu sudah bagus sekali Bu. Saya boleh bertanya Bu Gali? Iya, Ibu, monggo. Bagaimana Bu Gali? Bu Gali menilai performa Bu Gali sendiri saat melaksanakan pembelajaran di kelas tadi? Apa yang kalau menurut saya sudah baik sih Bu, sudah dapat menguasai anak, sudah dapat menyiapkan pembelajaran dengan menarik, sudah dapat memfasilitasi anak untuk mengembangkan potensi-potensi mereka. Cuman ada satu anak yang tadi menangis berlebihan itu karena memang dari rumah itu tadi nggak mau dibangunin, tapi sama mamahnya dipaksa dibangunin dan berangkat sekolah gitu. Jadi tidak terkondisikan tadi sampai sekolahan. Begitu Bu. Oke, terima kasih Bu Gali, luar biasa. Tadi Bu Gali sampaikan hal-hal baik, hal-hal yang sudah sesuai rencana, yang sudah Ibu laksanakan gitu ya. Kalau menurut penilaian Bu Gali sendiri, apa yang sudah Bu Gali rencanakan tapi yang belum Bu Gali laksanakan? Ada apa tidak? Apa kira-kira menurut Bu Gali yang Sepertinya tidak ada Ibu. Jadi tadi kebetulan di saat melakukan kegiatan di modul ajar saya untuk FPP hari ini semua sudah tuntas. Banyak anak yang mengikuti pembelajaran hari ini sudah kan satu anak Mas Surya tadi yang tidak terkondisikan saja. Jadi mungkin ya saya fokusnya kurang untuk anak-anak yang lain. Jadi kan saya tadi lebih fokus ke Mas Surya yang memang lebih tutup hatinya itu hari itu. Oke. Boleh nggak Bu Gali saya menyampaikan hal-hal yang saya amati tadi? Boleh Ibu, monggo ya. Terima kasih Bu Gali. Luar biasa yang tadi Ibu lakukan di kelas itu sudah bagus, sudah
mampu apersepsi dengan baik, melaksanakan prosesnya juga dengan media, dengan alat-alat bantu tadi, alat peraga tadi sudah bagus. Closingnya, penutupan refleksi tadi juga sudah bagus, anak-anak ceria semua gitu ya. Nah, ya ada yang dari hasil pengamatan saya, itu ada hal yang mungkin perlu dikembangkan lagi. Tadi saya mengamati ada ini, siapa tadi Mas Surya tadi sampai menangisnya kan sampai kencang sekali gitu. Dari datang sampai selesai pembelajaran. Nah, kalau menurut Ibu tadi Mas Surya tadi kan datang langsung dipaksa ibunya duduk terus suruh ikut pembelajaran yang sudah mulai tadi. Dia datangnya kan sudah agak telat tadi. Itu kalau menurut Bu Gali itu pas tidak itu anak kondisinya nangis langsung suruh duduk terus ikut pembelajaran jadi nangisnya dari awal sampai akhir begitu? Tidak Bu, makanya kan tadi saya agak pakai juga sama Bu Suparmi, ternyata ada satu anak yang tidak terkondisikan itu tadi, menurut saya sih tidak pas juga. Kalau menurut Bu Gali seperti Mas Surya dengan kasus tertentu dari keluarga tadi dari rumah sudah menangis tadi, apa inisiatif Bu Gali agar anak itu nanti ngikutnya pembelajaran bisa nyaman begitu? Karena kondisi hatinya, emosinya kan sedang tidak stabil. Kalau menurut Bu Gali apa kira-kira yang akan Bu Gali lakukan begitu, yang bisa dilakukan Bu Gali begitu? Iya, kalau tadi kan saya sudah berusaha ya berkomunikasi dengan orang tua juga. Biasanya kalau Mas Surya itu nangis, marah itu kan udah biasa. Maksudnya si Mas Surya itu kan udah sering gitu. Cuman penyebabnya itu kalau nggak karena ya kemalaman, ya karena lapar kan gitu ya. Tadi saya tanya ke mamahnya, saya sudah berusaha untuk menanyakan berkomunikasi dengan mamahnya, itu karena ngantuk kan gitu. Saya sudah mulai memediasi ke orang tuanya, nanti kalau itu jangan malam-malam dan lain-lainnya lah gitu Ibu. Tadi saya sudah berusaha melakukan itu. Bagus sekali itu, kayak tadi ada komunikasi dengan mamanya si Surya juga gitu agar terkondisikan anak itu. Begini Bu Gali, maksud saya apa yang kira-kira bisa Bu Gali lakukan agar anak tadi misalnya tidak menangis di sepanjang pelajaran gitu kan, kondisi emosinya sedang nggak stabil, dia suruh duduk terus langsung mengikuti begitu, ya, dia kan belum siap emosinya begitu. Kalau menurut Bu Gali itu apa kira-kira yang Bu Gali punya gagasan apa biar si Surya itu bisa nyaman dalam pembelajaran? Mungkin ketika suatu hari nanti itu ada seorang anak lagi yang bersikap demikian, dalam artian mungkin besok ganti siapa dan siapa, mungkin ada yang menangis atau tidak terkondisikan, mungkin saya akan mengalihkan dengan apa yang sudah saya siapkan, apa yang sudah saya rencanakan. Itu mungkin saya akan ganti dulu untuk kegiatannya, mungkin saya akan bawa anak-anak keluar dengan kegiatan yang lebih menarik, dengan bermain air mungkin, bermain warna mungkin, atau bermain tanah. Jadi seperti itu yang disukai, setidaknya yang disukai anak yang sedang menangis itu. Seandainya itu tadi Mas Surya tadi yang menangis, dia suka bermain tanah, mungkin saya akan mengalihkan pembelajaran hari itu dengan bermain-main tanah di depan. Mungkin seperti itu. Oke, luar biasa gagasan Bu Gali ini. Tadi ya untuk menetralkan kembali emosi anak tadi seperti Mas Surya atau mungkin di hari-hari depan Bu Gali misalnya ada lagi yang seperti itu, Bu Gali punya gagasan diajak keluar dulu lah biar emosinya cair begitu kan. Ya, bagus sekali Bu Gali. Oke. Sudah bagus sekali. Bu Gali ini ya untuk kedepannya sepakat ya untuk ini ya, jadi biar enggak ini kondisi emosi belum stabil ikut pembelajaran jadinya menangis sepanjang pelajaran gitu. Bagus sekali gagasan yang digagas Bu Gali tadi yang dikemukakan Bu Gali untuk kedepannya. Satu lagi Bu Gali. Iya.
Kalau misalnya, apakah ada gagasan lain selain mengajak anak-anak itu tadi keluar untuk menetralkan emosi si anak yang sudah menangis dari rumah itu tadi? Mungkin kalau memang tidak memungkinkan saya ajak keluar, mungkin saya akan tetap mengalihkan pembelajaran dengan kegiatan yang lebih menarik, tapi di dalam kelas. Mungkin saya akan menyalakan proyektor, terus kita nonton film bareng-bareng, mungkin diawali dengan film yang disukai anak-anak, mungkin seperti itu Ibu. Nanti kita kalau sudah kondisi sudah kondisional, nanti saya akan mulai masuk lagi ke pembelajaran. Mungkin begitu Ibu. Iya Bu Galih, berarti sudah ada 2 gagasan baru seandainya ada anak yang seperti itu lagi ya. Maaf Bu Galih, tadi saya bilang satu lagi. Misalnya kaitannya dengan anak itu kan yang namanya emosinya sudah nggak stabil. Berarti kalau menurut Bu Galih dia itu butuhnya apa Bu Galih? Apa yang dia butuhkan menurut Bu Galih itu? Menurut saya dia butuh perhatian Bu. Jadi sebenarnya dia kayak caper gitu mungkin ya. Jadi ketika dia suasananya kan dari rumah udah dimarahin, udah mungkin dia mau mandi aja udah dibentak-bentak sama mamanya, ayo mandi, mungkin seperti itu. Terus makan saat sarapan juga mungkin kondisi mama papanya juga udah butek dulu gitu ya, dalam artian udah marah-marah dulu. Jadi anak mungkin perasaannya dari rumah kan udah nggak kondisional. Jadi sampai sekolahan itu kemungkinan besar itu dia butuh perhatian dari saya. Jadi dia membutuhkan perhatian yang lebih dari saya. Mungkin itu yang dia butuhkan. Ya, oke Bu Gali, untuk pembelajaran berikutnya kita sepakat ya Bu Gali ya. Tadi kalau ada anak kasus itu berarti ada beberapa gagasan baru yang akan Bu Gali kembangkan. Semoga berhasil ya, berhasil untuk menolong anak-anak yang emosinya nggak stabil menjadi stabil lagi. Kemudian tadi tujuan pembelajarannya biar anak-anak tadi yang di awal apersepsi itu ternyata juga sudah tercapai tadi ya. Anak-anak bisa semua kecuali hanya satu karena memang emosinya sedang tidak stabil sudah sejak dari rumah. Iya. Terima kasih Ibu. Mohon maaf sekali lagi ya Ibu. Tadi tidak begitu kondisional saat di supervisi. Tidak apa-apa Bu Gali, sama-sama ya Bu Gali ya. Terima kasih juga sudah berbagi gagasan baru di pertemuan kita, di percakapan kita hari ini. Begitu. Iya Ibu, ya, terima kasih sekali. Ya sudah Bu Gali, saya kantor dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa ini tadi percakapan Coach dan Oji dari Bu Suparmi dan Bu Galih. Saya akan mencoba underline gitu ya, memberikan beberapa catatan terhadap apa yang dilakukan Bu Suparmi selaku Coach dengan menggali ya terkait dengan supervisi akademik dari Bu Galih, itu pembelajarannya Bu Galih. Yang pertama, sebenarnya secara keseluruhan rasa tirtanya sudah muncul gitu ya, sudah muncul, hanya untuk beberapa yang perlu bahasanya kali ini ditebalkan gitu saja. Misalkan ini saya di awal itu mungkin acknowledge-nya ada, cuma ini bukan sama dengan yang tadi Bu Parmi ke saya ya, ini memang jujur gitu loh, memang agak kurang, harusnya perlu bisa ditambahkan gitu. Misalkan ketika Bu apa yang disiapkan tadi alat peraga itu harusnya luar biasa, alat peraga apa misalkan seperti itu, misalnya luar biasa, harus ada acknowledge-nya dulu bahwa ungkapan usaha dari Bu Galih itu sudah luar biasa, mempersiapkan segala macam, tapi tadi tidak muncul gitu loh, meskipun ya di bagian-bagian lain muncul gitu loh, cuma saya katakan perlu ditambah, bukan tidak ada acknowledge-nya, tetapi perlu ditambah acknowledge-nya. Kemudian juga saya selain ditambah juga lebih variatif Ibu Suparmi ya, acknowledge-nya itu lebih variatif, karena terlihat misalkan
bahasanya Bu Parmi itu seringkali nggak tenang, hanya itu sering gitu loh, bukan tidak. Tapi mungkin lebih variatif ini di awal Ibu, tapi nanti kalau di bagian-bagian apa setelah supervisi acknowledge-nya sudah bagus gitu loh. Cuma pasti di awal-awal tadi masih apa ya, agak sedikit dikurangi, ditambah gitu ya. Maaf, ada gangguan sedikit ini siswa. Tuh. Terus apa lagi nih untuk bagian setelah ini ya, artinya setelah supervisi ini, bagian setelah supervisi. Saya masih menemukan beberapa pertanyaan sebenarnya kalau dikatakan tertutup tidak, karena di situ ada tambahan lagi, tetapi seringkali Bu Parmi itu melemparkan pertanyaan ada atau tidak gitu. Coba dihindari untuk pertanyaan ada atau tidak, atau misalkan baik atau tidak, misalkan gitu. Menanyakan langsung saja poinnya. Menurut Ibu Gale, apa sih yang harusnya dilakukan agar Mas Surya itu lebih tenang, tidak menangis dari awal sampai akhir, tidak perlu misalkan dengan kata udah baik atau tidak gitu. Nanti karena cenderung nanti itu tertutup, meskipun memang nanti Bu Gale memberikan penjelasan, misalkan ada atau tidak, tapi usahakan itu tidak dipakai pertanyaan-pertanyaan pilihan seperti itu. Menurut aku kayak leading juga ya, bahasanya kemarin kan leading gitu. Jadi kayak memberikan apa ya, clue kepada coach untuk menjawab ada atau tidak. Itu biarkan coach yang menggalinya sendiri. Dan kalau selebihnya saya kira nggak ada ya, artinya sudah bagus, bagaimana mengempoweringnya juga sudah bagus, kemudian gagasan-gagasan yang digali, kemudian juga bahkan tidak hanya satu gagasan tetapi beberapa gagasan bisa digali oleh Bu Parmi dalam kegiatan coach yang dilakukan hari ini. Saya kira itu dari saya. Untuk sekedar apa ya, ini bukan masukan ya, sama-sama belajar, cuma apa ya, evaluasi lah, refleksi saya terkait dengan yang dilakukan Bu Parmi. Saya kira itu Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.